Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 235. Setengah jam kemudian, beberapa mobil van datang. Mereka adalah anak buah dari Kak Lesmana. Masing-masing membawa pipa baja, tongkat besi, dan warna rambut berwarna-warni, terlihat kurang profesional, berbeda dengan orang-orang yang dibawa oleh Ginting, mereka beda derajatnya. Tapi sekarang jumlahnya bertambah hampir 200 orang. Fernando tidak percaya, di sini terdapat begitu banyak orang, tidak mengalahkan Savitri. Terdengar suara gaduh. Fernando melajukan mobilnya menuju Royal Karaoke, diikuti oleh puluhan mobil van, Kak Lesmana juga mengikuti dari belakang. Pak Fernando, kamu harus berhati-hati. Menyaksikan konvoi mobil pergi, terlihat jelas kekhawatiran di mata Rosita. Dia tahu bahwa masalah yang dihadapi Fernando kali ini begitu besar, bahkan bisa mempengaruhi seluruh kota Lautan Timur. Dan dia, hanya orang kecil, tidak bisa membantu apa-apa, dia hanya bisa berharap agar Fernando selamat. Setengah jam kemudian, konvoi masih berjarak sekitar 1 kilometer dari Royal Karaoke. Fernando menghentikan mobil, dan mobil van di belakangnya juga berhenti satu persatu. Pak Fernando, ada perintah apa? Ginting menatap Fernando. Mulai sekarang, semua orang turun dari mobil dan menyebar di depan, berjalan kaki untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yang lainnya. Fernando berkata dan menjelaskan rencananya. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke Kak Lesmana lagi. Setelah tiba di Royal Karaoke, kamu suruh orang-orangmu tetap berjaga di pintu keluar Royal Karaoke, jangan sampai kabur. Baik, Kak Lesmana segera mengangguk. Semua orang keluar dari mobil dan berpencar maju ke depan. Ginting mulai memerintah anak buahnya. Setelah turun dari mobil, Fernando memimpin di depan, diikuti oleh Ginting, dan dua anak buah lain untuk melindunginya, berjaga-jaga dari hal yang tidak diinginkan. Ketika Fernando berjalan sejauh 100 meter, mereka mulai berpencar, satu persatu, seperti pejalan kaki di jalan. 10 menit kemudian, beberapa orang Fernando tiba di Royal Karaoke. Karaoke dihiasi dengan emas dan brilian, terdapat lampu gantung besar di bagian atas menyinari seluruh ruangan, ada suara nyanyian di dalamnya. Ada berapa banyak, Tuan? Melihat beberapa orang Fernando, salah satu orang muncul mengenakan pakaian profesional, dan pelayan yang memakai sutra hitam datang tersenyum dan bertanya. Empat orang, silakan duduk di tengah. Pelayan berkata, 588 untuk 1 jam, 2 krat bir, kuaci, makanan ringan, dan sepiring buah, Tuan perlu berapa jam? Pesan 3 jam dulu, Fernando berkata. Baik, silahkan Tuan. Pelayan membawa Fernando untuk masuk ke ruangan. Setelah mengetes mikrofon, pelayan bertanya, apakah Tuan perlu memanggil wanita penghibur? 800.000 per orang. Panggil beberapa. Fernando mengangguk, beberapa pria dewasa tidak memanggil wanita penghibur di karaoke, sangat aneh. Baik, saya akan mengaturnya, pelayan itu keluar. Segera, pintu ruang yang dipesan terbuka, beberapa wanita cantik berbaris masuk satu demi satu. Wanita-wanita cantik ini, terlihat sangat cantik, dengan rambut panjang, beberapa berbadan mungil lucu, beberapa berbadan tinggi, terlihat dewasa, dan semua mengenakan pakaian seksi, pahanya terbuka dan dadanya terlihat. Melihat itu, Ginting menelan ludahnya. Selamat malam, bos. Wanita penghibur itu menunduk. Puan, silakan dilihat dan dipilih. Pelayan itu tersenyum. Itu, Pak Fernando, bisakah aku memanggil beberapa lagi? Ginting menelan ludah, menatap sederetan wanita cantik di depannya, dia tidak menyangka,
wanita penghibur di karaoke ini memiliki kualitas tinggi. Diikuti dengan dua anak buahnya, mereka semua melihat Fernando dan sepemikiran dengan Ginting. Boleh. Fernando mengangguk, permintaan kecil ini, dia masih bisa menyetujuinya. Aku mau itu, dan itu. Ginting memilih wanita penghibur itu dengan satu tarikan napas. Kedua anak buahnya, juga tidak sungkan, satu orang memilih dua wanita. Saat berikutnya, para wanita penghibur itu datang dan duduk di kedua sisi Ginting. Ada yang duduk di pahanya, lengan putihnya mulus, menciumi leher Ginting. "Puan, Anda tidak memesannya." Pelayan N melihat ke Fernando, seperti ada yang tidak beres karena Fernando tidak bergerak, dan tidak memiliki keinginan memesan wanita penghibur. Sepertinya uangnya tidak cukup untuk biaya ruangan ini ditambah biaya wanita penghibur, total semuanya adalah 10 juta. Pelayan itu berbicara dalam hatinya. Fernando benar-benar tidak menginginkan wanita penghibur, biarkan Ginting dan lainnya yang memanggil. Fernando hanya menyuruh pelayan untuk membawa wanita penghibur yang tersisa itu keluar. Suruh pelayan untuk membawa wanita yang tersisa pergi dan diikuti dengan tatapan samar Fernando, dia merasa familiar dengan wanita itu. Wanita penghibur dengan rambut hitam legam berada di belakangnya. Tinggi sekitar 165 meter, kaki dilapisi stoking hitam, sosoknya yang elegan, lekuk tubuhnya sangat indah dan wajah yang cantik membuat Fernando berpikir di mana pernah melihatnya. Salma. Wanita penghibur ini adalah pegawai Tiffany Jewelry yang melayani penjualan, pada saat keluarga Lukman mencari perhiasan ke sana. Seandainya bukan karena ingatan Fernando yang luar biasa, dia hampir tidak mengenalinya. Bukankah dia bekerja sebagai petugas penjualan di Tiffany Jewelry, dan bagaimana dia menjadi wanita penghibur di Royal Karaoke? Fernando terkejut dan jarinya menunjuk Salma. Dia, baik. Pelayan itu mengangguk. Salma segera berjalan untuk duduk di sisi Fernando, pinggulnya mendekati Fernando, aromanya yang ringan tercium oleh Fernando. Bersenang-senanglah dengan bos. Pelayan itu pergi bersama sisa wanita penghibur. Saat ini, Ginting bermain dadu bersama beberapa wanita penghiburnya. Hal yang sama berlaku untuk saudara-saudara kecil itu. 3 dan 3, 4 dan 6, mulai, minum, kakak. Mari kita bermain dadu, siapa yang kalah dia yang minum. Salma mengambil beberapa dadu di atas meja dan tersenyum pada Fernando. Seperti wanita penghibur lainnya, satu tangannya berada di leher Fernando. "Hai, bagaimana kamu masih tidak mengenaliku?" Fernando meliriknya, "Kau mengenaliku." Sesaat berikutnya, Salma melihat ke satu sisi, mulutnya menunjukkan keterkejutan. "Kamu, Tuan Fernando." Orang ini yang berada di Tiffany hari itu, menghabiskan 1 miliar untuk membeli aksesoris Fernando. Lebih penting lagi, kartu orang ini adalah kartu hitam tertinggi di dunia. Kartu itu, kartu dengan limit 2 triliun, akan tetapi bisa membuat mobil berhenti dan pesawat mendarat. Orang yang bisa memegang kartu semacam ini pasti orang yang berkuasa di seluruh Indonesia, memiliki kedudukan yang tinggi, dan Salma sangat berbeda darinya. Salam benar-benar tidak menyangka akan bertemu Fernando di sini. Sepertinya tidak lupa. Fernando tersenyum datar. "Pak Fernando, posisimu sangat mulia, bagaimana aku bisa melupakanmu?" Salma menggelengkan kepalanya, dia membelai dada Fernando dengan batu giok yang ada di tangannya dengan lembut. "Puan Fernando, takdir mempertemukan kita lagi dan saya yakin saya akan bersenang-senang dengan Anda malam ini." "Yah, aku hanya ingin tahu tentang bagaimana kamu bisa bekerja di sini." Fernando bertanya dengan tidak percaya. "Tiffany Jewelry adalah perusahaan mewah kelas dunia. Apakah bekerja di sana tidak bagus?" "Yah, Tuan Fernando, apakah kamu pikir aku ingin bekerja di sini?" "Ini bukan tentang uang." Salma menghela nafas. "Kamu kaya, bagaimana kamu bisa mengerti, aku adalah orang biasa, kehidupanku sangat sulit." Bab 236. Oh, berceritalah. Fernando mulai tertarik. Salma berkata, "Beberapa waktu yang lalu,
saat bekerja di Tiffany gajiku 10 juta per bulan, meskipun tidak buruk, tetapi jika sebulan dikurangi untuk membayar sewa rumah, pengeluaran sehari-hari, sama sekali tidak ada yang bisa ditabung. Jika untuk memenuhi kebutuhan saja tidak masalah. Tapi ayahku tiba-tiba menderita gagal ginjal, semua macam pemeriksaan ginjal, operasi, obat-obatan, uang yang dibutuhkan sangat besar, setengah bulan bisa menghabiskan semua tabungan keluarga. Gaji dari Tiffany Jewelry tidak mencukupi. Petik 2. Berbicara tentang itu, Salma menghela nafas. Pada akhirnya aku tidak memiliki cari lain, saya hanya bisa pergi ke karaoke sebagai wanita penghibur, setiap malam menemani beberapa tamu untuk minum bersama, penghasilan sebulan, bisa mencapai puluhan juta. Meskipun ada yang menjual tubuh mereka, tetapi mereka melakukannya demi uang, demi hidup. Salma mengambil segelas bir di atas meja, meminumnya dalam sekali teguk, wajah menunjukkan kesedihan yang tak ada habisnya, dia tersenyum pahit pada Fernando. Pak Fernando, Anda adalah orang yang penting di masyarakat, orang biasa semacam ini yang hidup dalam ketidakberdayaan dan kesulitan, mungkin Anda tidak menyangka karena keadaan ini berbanding terbalik denganmu. Fernando berkata dengan sungguh-sungguh, aku bisa merasakannya, aku juga pernah melihat. Fernando pernah melihatnya, anak-anak di daerah miskin yang kelaparan, kedinginan, tubuhnya kurus, bahkan pergi ke sekolah saja sulit. Masyarakat bawah selalu dihadapkan dengan kekerasan, tapi mereka tidak bisa melawan. Ada lagi ketika menjemput Jaina, bertemu dengan penipu yang berpura-pura tertabrak mobilku. Masalah ini, membuat hati Fernando sakit hati. Beberapa orang, meskipun dalam keadaan miskin tetapi masih dapat menjaga hati mereka, melakukan pekerjaan yang jujur, mampu menghidupi keluarga meskipun dengan penghasilan yang kecil. Beberapa orang, melakukan cara yang salah, tetapi pada akhirnya sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, situasinya berbeda, Fernando tidak bisa menyalahkan mereka. Tetapi jika sesuatu terjadi, selagi Fernando bisa membantu, dia akan membantunya. Jurusan apa yang kamu pelajari di perguruan tinggi? Fernando tidak banyak berpikir dan bertanya. Manajemen perhotelan. Salma berkata, tapi sekarang, gaji untuk lulusan baru setara dengan UMR, dan, ditambah dengan ayah sakit parah, saya hanya bisa menjadi wanita menghibur dan menemani tamu minum. Fernando tidak berbicara, matanya berkedip-kedip, seolah-olah memikirkan sesuatu. Kak Fernando, saudara-saudara sudah berkumpul lengkap. Ginting mengangkat ponselnya, melihat pesan itu, dan kemudian berbisik pada telinga Fernando. Mereka semua ada di berbagai ruangan, melihat lokasi Savitri. Fernando mengangguk. Cit. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka dan seorang pria masuk. Pria itu, yang bertubuh sedikit lebih pendek, dengan tas di bawah bahunya dan jam tangan emas di pergelangan tangannya, pipinya memerah karena alkohol, dan berjalan limbung, tampak sangat mabuk. Salma, Salma. Pria itu berteriak begitu memasuki ruangan, dan tubuhnya jatuh ke Salma. Salma, kudengar kamu ada di sini, dan aku datang menemuimu. Begitu dia selesai berbicara, bau alkohol menyeruak. Ayo, temani aku minum. Pria itu mengulurkan tangan dan menarik Salma. Salma buru-buru menghindar, dan berkata dengan tertawa, Otman, aku di sini menemani tamu lain minum, jadi tidak bisa menemanimu. Tamu lainnya, mata pria itu jatuh pada Fernando dan dia tersenyum. Salma, anak laki-laki ini tidak punya apa-apa untuk menemanimu, tampilannya sangat buruk. Minumlah denganku, aku akan memberimu 20 juta. Jika malam ini kamu keluar denganku, aku akan menambahkan 100 juta. 20 juta. Mendengar ini, Salma tiba-tiba ragu-ragu. 20 juta bukanlah angka yang kecil. Dan ayahnya yang terbaring sakit saat ini sedang kekurangan uang. Salma tahu, minum bersama Otman, pasti akan mengambil keuntungan, tetapi demi uang. Demi penyakit ayahnya, meskipun tidak ingin pergi, tidak harus tetap pergi. Memikirkan hal ini,
Salma berdiri dan tersenyum pada Fernando. Pak Fernando, bisakah aku pergi dan minum dengan Otman? Anda akan dapat wanita penghibur lain. Kualitas wanita penghibur di karaoke ini sangat bagus, jauh lebih cantik daripada saya sangat banyak. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, pria itu mengambil tangan Salma, menariknya keluar, dan melirik Fernando. Pak, jika tidak punya uang jangan memanggil wanita penghibur. Salma adalah wanita penghibur, bisa dibilang untuk sekali menemani harganya sebesar 20 juta. Sekarang Salma adalah milikku, orang miskin seperti kamu, carilah wanita lain. Setelah berkata seperti itu, dia menarik Salma keluar. Tunggu, Fernando membuka mulutnya, 20 juta. Salma, ku beri kamu 100 juta, duduklah di sini. Fernando tidak marah terhadap perlakuan Salma. Lagi pula, hidup Salma tidak mudah, dia hanya ingin menghasilkan lebih banyak uang. 100 juta. Salma tinggal sebentar. Pak, beraninya kamu merampas wanitaku. Pria itu mengerutkan kening, ada kemarahan yang muncul ketika melihat Fernando. Aku tidak berebut denganmu, aku hanya memberitahumu siapa yang punya uang, dia yang akan membawa Salma menemani minum. Fernando berkata dengan datar, uangku lebih banyak, aku bisa membunuhmu dengan uang. Pria itu minum kemudian membuka tasnya, memberi lihat isi tasnya yang penuh dengan tumpukan uang merah, itu sangat menarik perhatian orang. Bang, dia mengulurkan tangan, mengambil tas itu dan menghancurkannya di atas meja. Uang ini berjumlah 120 juta, Salma, minumlah bersamaku. Fernando tersenyum dan berkata kepada Ginting, apakah kamu membawa uang tunai? Tentu saja Kak Fernando, tunggulah sebentar. Ginting segera keluar dari ruangan, setelah 15 menit dia tiba dengan membawa tas bahu memasuki ruangan. Puff, puff, dia meletakkan tas bahunya di lantai hingga menimbulkan suara. Ini terlalu berat, Ginting mengusap bahunya dan menarik salah satu tas bahunya, di dalam tas penuh dengan uang merah. Ses, pria besar dan Salma menghela napas. Terlebih lagi Salma, dia terkejut melihat begitu banyak uang tunai untuk pertama kalinya. Ini, berjumlah 2 miliar. Membawa uang sebanyak ini, apakah tidak takut akan dirampok? Beberapa wanita penghibur yang tersisa juga menunjukkan perubahan besar di wajah, melihat bagian dalam tumpukan uang tunai, mereka menelan ludah, matanya tampak serakah. Kak Fernando, apa yang kamu katakan? Ginting menatap Fernando. Fernando mengulurkan tangan, meraih segepok uang tunai dan melemparkannya ke atas meja. 200 juta, biarkan Salma menemaniku minum, siapa yang punya, dia bisa menawar harga, jika tidak punya uang pergilah. Jangan merusak pemandangan di depanku 200 juta. Pria itu melirik tas kerjanya yang berisi uang tunai sebesar 400 juta dan tentunya dia bisa menawar namun, sisi lain tas bahu itu berisi 2 miliar dalam bentuk tunai, bahkan jika dia menawar, itu tidak akan berguna. Pak, kamu sangat keras kepala. Kamu punya uang, kamu bisa melakukannya. Aku akan memberikan Salma padamu. Pria itu melepaskan tangannya, mengambil 120 juta di atas meja, dan segera berbalik dan pergi. Pak Fernando, Salma duduk di sebelah Fernando lagi. Ambil semua uangnya, Fernando memberikan uang tunai sebesar 200 juta ke Salma. Pak Fernando, aku tidak bisa mengambil uangnya. Salma buru-buru melambaikan tangannya. Meskipun saya sangat kekurangan uang, tapi saya hanya wanita penghibur untuk menemani minum, saya tidak layak menerima uang sebesar 200 juta, silakan Anda ambil kembali uangnya. Bab 237. Kalau kusuruh menerima, maka terima saja, ayahmu sakit parah, gunakan saja uang itu, nada bicara Fernando sangat tegas dan tidak bisa dibantah. Tapi, Salma merasa ragu-ragu, dan karena kamu sudah mengambil uang tersebut, maka aku akan menyuruhmu melakukan sesuatu. Fernando kembali berujar, meskipun Fernando punya uang, dia tidak akan memberikan uang sebesar 200 juta secara cuma-cuma. Melakukan sesuatu. Ada kilatan terlintas di mata Salma,
Fernando tidak bermaksud menyuruh Salma tidur dengan dirinya kan? Memikirkan hal ini membuat wajah Salma bersemu merah. Salma bekerja di tempat karaoke, saat menemani tamu minum alkohol, tidak jarang dia ditawari. Namun, sampai saat ini, tubuhnya masih bersih dan belum pernah disentuh. Jika dia harus tidur dengan Fernando untuk semalam. Salma menatap ke arah Fernando, pemuda ini mengenakan pakaian yang biasa, namun di seluruh tubuhnya memancarkan aura yang tidak biasa. Aura tersebut memberikan rasa aman kepada Salma. Tidur dengannya selama 1 malam juga tidak masalah bagi Salma. Tuan Fernando, kalau menghabiskan 1 malam bersamamu. Salma menggigit bagian bawah bibirnya, rona merah di wajahnya menjadi semakin jelas terlihat. Maka kamu harus memakai pengaman. Memakai pengaman. Fernando merasa nyaris muntah darah seketika. Iya, Salma mengangguk, wajahnya tampak sangat serius. Aku tidak mau hamil di usia muda. Aku tidak memintamu untuk melakukan hal itu, jawab Fernando. Beritahu aku, di mana Savitri? Pak Fernando, mencari direktur kami, Pak Savitri. Salma tertegun. Fernando mengangguk. Katakan padaku di mana tepatnya lokasi Pak Savitri berada sekarang, maka uang 200 juta ini akan menjadi milikmu. Setelah masalah ini selesai, kamu akan mendapatkan keuntungan lain. Aku benar-benar tidak tahu di mana lokasi Pak Savitri, karena dia selalu datang dan menghilang sesuka hati. Salma kembali menggelengkan kepalanya, tapi pada waktu-waktu seperti ini, dia pasti sedang minum, seharusnya di lantai paling atas, di antara ruang-ruang VVIP itu. Ruang VVIP. Iya, ruang VVIP berada di lantai 4, total hanya ada 4 ruangan, dan ruang VVIP tersebut dipatok dengan harga 21.800.000 per jam. Biasanya yang dilayani di sana adalah para pelanggan kelas atas. Ruang VVIP ini tidak diketahui oleh banyak orang, bahkan kami para gadis bar yang menemani minum juga tidak tahu. Aku tidak sengaja mendengar ini dari manajer, kata Salma. Gadis bar yang menemani minum di sana, tidak hanya sekedar menemani minum saja, tetapi juga menyediakan layanan lainnya. Fernando mengangguk, dia tentu tahu apa arti dari layanan lainnya itu, tentunya tidak sesederhana menemani minum saja. Mungkin, gadis-gadis bar yang ada di dalam merupakan mainan dari orang-orang kaya tersebut. Suruh seseorang untuk pergi ke lantai 4 dan cari Savitri di ruang-ruang VVIP tersebut. Fernando berkata kepada Ginting. Baik. Ginting mengeluarkan ponselnya, dia segera mengirim pesan supaya anak buahnya segera melaksanakan apa yang dia perintahkan. Tidak lama kemudian, terdengar nada pesan masuk di ponsel Ginting. Dia mengeluarkan ponsel dan membacanya, ekspresi Ginting menjadi sedikit berubah. Tuan Fernando, bawahanku mengirimkan pesan, pintu masuk lantai 4 dijaga, jadi tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Fernando mengelus dagunya. Suruh orang untuk membawa anak buah Savitri ke sini. Baiklah. Mata Ginting berkilat-kilat, dia memahami maksud Fernando. Tidak lama kemudian, 2 orang anak buah Ginting menyeret keluar seorang pria bertubuh besar, pria itu diseret masuk ke dalam sebuah ruangan. Namun, wajah si pria berbadan besar terlihat berlumuran darah, dia kelihatan lemas dan pandangan matanya seolah kabur, dia tampak seperti hampir pingsan. Bilas darah di wajahnya. Tidak lama kemudian, seorang anak buah maju ke depan dan menyiramkan anggur ke wajah pria berbadan besar itu demi membersihkan darah di wajahnya. Pakaian si pria berbadan besar juga diganti, kemudian dia dipaksa untuk minum arak putih. Dalam sekejap saja, seluruh tubuh pria berbadan besar ini penuh dengan bau anggur, dia tampak seperti seorang pemabuk. Fernando memukul bagian belakang leher pria itu dengan telapak tangannya, pria tersebut memutar mata dan kemudian benar-benar pingsan. Salma, kamu tunggu di sini, jangan keluar sembarangan. Fernando berkata pelan, kemudian dia memberikan aba-aba dengan pandangan matanya, dan keluar dari ruangan. Ginting segera mengikuti, 2 bawahannya menyeret si pria berbadan besar itu dan berjalan di bagian paling belakang. Pak Fernando,
Melihat Fernando pergi, Salma terlihat kebingungan, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Fernando. Tapi yang pasti, Fernando akan melakukan sesuatu yang besar. Begitu menemukan pintu masuk lift, semua orang naik satu lift menuju lantai 4. Ting! Pintu lift terbuka, di kedua sisi pintu berdiri dua pria besar berkulit gelap. Pak, di sini adalah area ruangan pribadi, Anda tidak bisa sembarangan masuk. Dua pria bertubuh besar itu menghentikan Fernando dengan wajah tanpa ekspresi, mereka berdua menghalangi Fernando dan rombongannya menyingkir. Fernando berbicara dengan nada dingin. Kedua pria berbadan besar itu mengernyitkan dahi, mereka memandang ke bagian belakang dan mendapati seorang pria yang sekujur tubuhnya bau anggur. Tidak lama kemudian, wajah mereka menunjukkan senyum menyanjung. Rupanya Kak Rohman yang datang. Apakah Kak Rohman mabuk? Rohman adalah tangan kanan dari bos Savitri, mereka tidak berani menyinggungnya. Benar, dia memang kebanyakan minum, di mana Kak Savitri? Fernando bertanya. Di tempat biasanya, ruang VVIP nomor 2. Salah seorang pria berbadan besar tersebut awalnya ragu, namun dia tetap memilih untuk menjawab. Fernando mengangguk dan kemudian berjalan menuju arah ruang VVIP No. 2. Melihat bayangan punggung mereka, kedua penjaga itu berkomentar. Cek, Kak Rohman minum terlalu banyak. Berjalan saja sampai butuh ditopang. Iya, dia minum sampai tidak sadarkan diri. Namun, dua orang bawahan Kak Rohman ini tampak asing dan belum pernah lihat sebelumnya, mereka juga tidak tahu bahwa Kak Savitri minum di tempat yang biasanya. Tidak lama kemudian, Fernando sampai ke ruang VVIP No. 2. Di depan pintu, seperti yang tadi, berdirilah dua orang penjaga bertubuh besar berpakaian hitam yang memasang wajah tanpa ekspresi, mereka menjaga ruangan tersebut dengan sangat ketat. Namun, ketika mereka melihat Rohman yang sedang ditopang, mereka segera membukakan pintu dan membiarkan Fernando masuk. Ruang VVIP ini sangat besar dan luas, diameter ruangan kurang lebih ada 100 meter persegi. Di dalamnya terdapat meja-meja panjang yang di atasnya dipenuhi dengan botol-botol minuman, ada bir, anggur merah, dan anggur putih, semuanya diletakkan dalam barisan yang rapat, ada juga buah-buahan dan makanan ringan. Pada saat ini, di depan meja, beberapa wanita seksi yang tampak nyaris tidak berpakaian, sedang menari tarian panas. Pemandangan di depan mata ini membuat pembuluh darah orang terasa bergejolak. Seorang pria parubaya duduk di atas sofa di dalam ruang VVIP tersebut. Pria itu mengapit cerutu di sela bibirnya, dia memiliki kulit wajah gelap dan di sudut matanya terlihat bekas luka panjang, memberikan kesan ganas serta kejam kepada orang lain. Di kedua sisinya duduk dua orang wanita, keduanya sama-sama memakai busana yang minim. Di sudut-sudut ruangan, terdapat pria berbadan besar dengan kacamata dan pistol berwarna hitam, mereka tidak bergerak sama sekali, layaknya seorang penjaga. Sementara orang tersebut, memang benar dia Savitri Latif. Bos dari Royal Karaoke, sosok yang mengambil alih posisi Bakri Haris di dunia hitam kota Lautan Timur. Dia memiliki ratusan pengikut dan bisnis yang tak terhitung jumlahnya. Terutama bisnis riba dan bisnis pinjaman online. Meskipun sejak dikabarkan Bakri Haris meninggal dan bisnis mengalami kemunduran yang sangat besar, tapi kondisi belakangan ini memungkinkan mereka untuk berkembang dan kembali pulih. Pada saat ini, Savitri sedang memeluk dua wanita di kedua sisinya, dia terlihat terbuai dengan kenikmatan duniawi. Apakah itu Rohman? Melihat Fernando datang dengan beberapa orang pengikut, Savitri mengalihkan pandangan ke bagian belakang dan langsung menatap pria berbadan besar tersebut. Savitri terlihat sedikit kaget. Mengapa kamu minum begitu banyak? Sampai tidak bisa jalan begitu. Bukankah kamu pergi ke restoran barbeku impian Nando di jalan masa depan untuk membalaskan dendam saudaramu? Fernando baru berpikir tentang bagaimana caranya membuka percakapan, tiba-tiba terjadi perubahan mendadak. Rohman yang ditopang, tiba-tiba membuka matanya dan menatap Savitri, dia berkata dengan gemetaran.
Kakak Savitri, ada bahaya. Apa yang kamu katakan? Savitri tertegun, di dalam ruangan VVIP suara musiknya terlalu keras, dia tidak mendengar dengan jelas. Tetapi bola mata Rohman terlihat menonjol keluar, wajahnya bengkak dan hidungnya memar, meskipun tidak terlihat ada darah, namun sekali lihat sudah kelihatan bahwa dia terluka parah. Hal ini membuat Savitri merasakan firasat buruk. Pada saat ini, Rohman mengerahkan seluruh tenaganya dan berteriak dengan keras. Kak Savitri, ada bahaya. Savitri akhirnya mendengar dengan jelas, ekspresinya langsung berubah dingin, dengan nada sinis dia berkata, "Tembak, tangkap mereka semua." Jika diceritakan, semua ini akan panjang jadinya, namun semua terjadi begitu singkat. Pada saat berikutnya, seluruh penjaga di dalam ruangan telah menerima perintah, mereka memandang Fernando dan yang lainnya. Tanpa mengatakan apa-apa, mereka langsung menembak. Dor, dor, dor. Suara tembakan senjata tiba-tiba terdengar. Bersambung ke bab 238. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.